rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa berkumpul di majelis yang rutin kita laksanakan. Semoga terlimpahkan di majelis ini keberkahan, rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan dan kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat beliau yang memperoleh syafaatnya. Amin. Mari kita awali pertemuan majelis kita pada malam hari ini dengan membaca kalimatul basmalah, melanjutkan dua kalimat syahadat dan doa tauhid billah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin. Baik, seperti biasa sebelum kita masuk ke materi, kita tilawah Al-Quran surat Al-Kahfi. Silakan dibuka, dipersilakan. Dan mari kita awali tadarus kita, tilawah kita dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wa la li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhirun nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna ja'alna 'alayka sa'idan jurza. Am hasibta
والرحيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah dan membaca surat Al-Kahfi di awal yang bisa dilanjutkan nanti di rumah sampai akhir ini wasilah sebagai perisai untuk kita ketika menghadapi segala fitnah di akhir zaman, khususnya fitnah Dajjal dan Natullah alaih. Sedikit penjelasan tentang pembacaan surat Al-Kahfi yang akan kita baca khususnya di ayat ke-10. Nah, itu ada pemotongan jeda ataupun kita berhenti di waqalu rabbana atina min ladunka rahmah. Kenapa enggak diulangi ya? Kenapa enggak dari ulangi lagi misalkan waqalu lagi langsung disambung wahai lana min amrina rasyad. Boleh ya. Nah, secara kalimat sudah sempurna, wawunya di situ ada wawu wasal, wawu sambung, nanti bisa. Memang identik cenderung kita di Indonesia ini diulang ataupun kehati-hatiannya karena khawatir salah, padahal dibolehkan. Karena sudah sempurna secara tatanan kalimat. Baik, melanjutkan pembahasan kita, pembahasan Bulughul Maram. Masuk bab ghasab. Apa itu ghasab? Ambil barang orang lain tanpa izin, tapi dibalikin lagi. Kalau ngambil tanpa izin dan tidak dibalikan, maka itu namanya mencuri. Ya tipis ya. Kalau ghasab itu ada niat ngembaliin, ambil ataupun menggunakan punya orang, tapi ada niat dikembalikan. Ini ghasab. Atau yang ambil juga bisa. Hadis pertama, An Sa'id bin Zaid, dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yaqta'a shibran min al-ardi dhulman tawwaqahu Allahu iyyahu yawmal qiyamah min sab'i ardi min sab'in ardi. Man yaqta'a shibran, barang siapa orang yang mengambil sejengkal shibran min al-ardi, tanah. Ini sudah jelas ghasab itu yang mencuri. Barang siapa orang yang mengambil shibran walaupun hanya sejengkal minal ardi, tanah, zulman, secara zalim, berarti ngambil. Tawwaqahu Allahu iyyahu yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan mengalungkan tawwaqah, mengalungkan kepadanya tanah min sab'i aradin, dari 7 lapis bumi. Alhamdulillah. Nah, ini kasus misalkan sengketa tanah, tarik-tarik ataupun batas tanah. Wah, itu perlu itu patok, iya. Urusan tanah, makanya jangan punya tanah. Jadi kalau kita beli tanah, sertifikatnya sudah jelas, aman, enak. Ya, dijaga. Kalau memang bukan hak kita, jangan kita geser walaupun hanya sejengkal. Bukan sejengkal mungkin ya apa ya? Biasanya kan para petani itu ya kalau bikin sawah lagi nyangkul untuk jalan di pematang itu ya dihabisin. Si mending dikasih jalan, lama-lama udah terkikis, orang nggak bisa jalan lewat situ. Ya nggak tahu lah, ya. Yang sejengkal saja, ini mohon maaf, Allah akan mengalungkannya dengan tanah dari 7 lapis bumi. Hadisnya muttafaqun alaih dari Bukhari dan Muslim. Bahwasanya orang yang melakukan hal tersebut kezalimannya sangat diwanti-wanti.
Maka hati-hati ini buat kita yang berurusan dengan hal-hal yang sifatnya tanah, ya, para petani di sawah, ini hati-hati dengan urusan tanah, apalagi jual beli tanah. Nah, hal ini sudah ditetapkan bahwa hanya satu jengkal saja, resikonya sangat berat. 7 lapis bumi dikalungkan karena mengambil hak orang lain, gitu ya. Kemudian di hadis kedua, wa'an Anas, dari Anas, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana 'inda ba'di nisa'ihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di rumah salah satu istrinya. Karena 'inda ba'di nisa'ihi, beliau berada di rumah salah satu istrinya. Fa'arsalat ihda ummahatin al-mu'minina ma'a khadimin laha biqas'atin fiha ta'am. Kemudian salah satu dari istri Nabi SAW yang lain, ya, ini tidak disebutkan, mengutus seseorang pelayan membawa sebuah piring yang berisi makanan. Jadi Nabi SAW itu kalau pas jatah di rumahnya Hafsah, jatah di rumahnya Sofia, itu mereka sudah siap-siap menyediakan segala apa yang disenangi oleh suaminya. Nah, salah satu istrinya itu mengutus yang membantu lah ya, untuk membawakan makanan, membawakan piring yang berisi makanan, nyusul gitu. Ini antarkan kayak gitu kalau kita ya. Fakasaratil qas'ah fadammaha. Kemudian dia, istri yang ada di rumah tersebut, memukul tangannya si pembantu yang membawa piring. Ini tolong digambarkan atau dibayangkan. Memukul tangan si pembantu tersebut yang membawa piring dan pecahlah piring tersebut. Ya, fadhammah, dan pecahlah piring tersebut. Bisa digambarkan ini? Yang punya istri wajah ada fiha ta'am. Enggak. Kita nanti kasih analogi yang lain. Kalau kita kan semuanya satu ya. Ini bukan kita nih. Maka pecahlah piring tersebut berhamburan itu ta'amnya. Kemudian beliau menampukkan piring tersebut, waja'ala fiha ta'am wa qala kulu, menampukkan piring tersebut dan meletakkan makanan di atasnya, lalu berkata, lalu bersabda, kulu, makanlah. Wa dafa'al qas'ah as-sahihah lir Rasul. Maka beliau mengembalikan piring yang baik kepada pesuruh tadi ataupun orang yang dimintai tolong tadi, dan menyimpan piring yang pecah. Jadi tadinya dipukul, jatuh makanannya sama Nabi, diambil yang diberikan Nabi. Wajah wahabasal maksurah. Ya, jadi diberikan pesuruh tadi, disuruh untuk menyimpan piring yang pecah tersebut. Rawahu Bukhari wa Tirmidzi, dikeluarkan hadis dari riwayat Bukhari dan Tirmidzi. Wa sama dharibata Aisyah. Kemudian beliau Imam Tirmidzi menyebutkan bahwa istri Nabi yang memecahkan piring tersebut adalah Aisyah. Siapa istri Nabi yang memecahkan piring tersebut? Aisyah. Summa wazada, dan beliau menambahkan, beliau di sini kembali ke Imam At-Tirmidzi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'amun bi ta'amin. Maka ketika itu Nabi bersabda, makanan diganti dengan makanan. Wa ina'un bi ina'in, dan wadah diganti dengan wadah. Beliau menilainya wasahahu
dan dia menanyai hadis ini sahih. Ini gambaran ya bahwa dinamika keluarga rumah tangga Nabi dengan Aisyah itu ada warna. Ya, ini salah satunya bahwa rumah tersebut adalah tempatnya Aisyah. Tapi ketika diutus seorang pesuruh untuk membawakan makanan, Aisyah cemburu, dipukullah tangannya, jatuh kayak gitu. Paham ya? Nabi tidak langsung marah pada Aisyah karena ada orang lain. Ini etika bahwa seorang suami ketika di depan anak, di depan orang lain, di depan tetangga, diharamkan tidak berlaku apapun, ya kasar, ngebentak atau apalagi ya di depan orang lain harus disembunyikan karena itu aib. Tuh, lihat. Ya, jadi Nabi ketika itu hanya langsung menelupkan piring tersebut, yang pecahnya diambil, kasih yang diganti yang makanlah. Suruh makan, ayo kita makan. Nah, kemudian beliau menyinggung dalam ini hadis ini kata Tirmidzi, beliau menyinggung kepada istrinya, makanan diganti dengan makanan dan wadah diganti dengan wadah. Ganti rugi. Jadi jangan kita kira kehidupan kita ini akan enak, romantis, selalu bahagia. Padahal kadar dunia itu tempatnya ujian. Sampai-sampai setelah Nabi SAW pun yang demikian dengan istrinya yang bernama Aisyah. Makanya sering saya angkatnya bahwa kehidupan Nabi SAW dengan istri-istrinya adalah ya, salah satu gambaran kita dengan pasangan. Makanya dari sekian istri Nabi itu mencirikan tentang watak karakter daripada wanita. Satu-satunya istri Nabi yang tidak ya kita temukan secara riwayat untuk hal-hal yang istilahnya berselisih, kemudian apa ya debat, bertengkar, hanya Khadijah. Makanya masya Allah dengan apa ya harta yang berlimpah, dengan orang ternama, status sosial tinggi. Diriwayatkan bahwa Khadijah itu menguasai 2/3 tanah Jazirah Arab. Ya Allah. Tapi di hadapan suami, ya, yang secara usia di bawah beliau 15 tahun, tidak ada tuh kita temukan riwayat Khadijah meninggikan suara, Khadijah mengatakan bahwa gimana? Enggak. Makanya sepeninggal Khadijah, ya, Nabi itu merasa kehilangan. Sepeninggal Khadijah dan pamannya dalam 1 tahun. Disebut dengan Amul Huzn, ya, tahun kesedihan yang akhirnya Allah berikan berikan yaitu jalan-jalan Isra Mi'raj, ya, untuk menghibur hati yang gelisah, hati yang lara, jalan-jalan perjalanan Isra Mi'raj. Jadi ketika kita melakukan satu perbuatan apapun gantinya dengan sesuai, makanan dengan makanan, intinya ya, wadah diganti dengan wadah. Hadis ketiga yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan imam yang keempat selain An-Nasa'i, an Rafi' bin Khadij, dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man zara'a fi ardi qaumin bighairi idnihim, barang siapa yang menanam tanaman di tanah orang lain bighairi idnihim, tanpa izin dari si pemilik tanah. Bayangkan ya, saya pernah nanam dulu waktu masih kecil, nanam pohon singkong di tanah orang. Masih SD, pengen bakar-bakar singkong, nggak punya, ini nanam dulu, nggak tahu tumbuhnya kapan. Dulu masih ingat, tapi di tanah orang lain, ya di pekarangan orang, yang namanya anak-anak. Falaisa lahu minaz zar'i syai'un, maka dia tidak berhak ya dari tanaman tersebut. Walahu nafaqata, dan bagi dia itu menafkahi ataupun mengurus merawat tanamannya aja.
Tapi untuk mendapatkan hasilnya tidak punya hak. Nah, karena ini bagian daripada gosok, menggunakan fasilitas orang tanpa seizin yang punya, itu maksudnya. Maka dalam Islam tidak dihalalkan. Kita analogikan, misalkan hal ini tanah. Nah, biasanya yang kadang-kadang kita terjadi itu apa? Dalam hal apa biasanya? Parkiran, apa kira-kira? Tempat orang ataupun milik orang, tapi kita pakai tanpa seizinnya. Nah, gitu. Apa kira-kira? Dalam hal apa? Parkir, nah? Kesang, pisang. Nanam pisang. Ya, lapangan. Oh, Payah. untuk jemur. Jemur pakai. Ya. Selama ada izin dari yang punya, selamatlah kita. Ya, aman dari perbuatan dosa ini. Tapi kalau tidak, maka tidak punya hak. Ya betul, mungkin pisang. Kita punya nanam pisang di tanah orang, gitu ya, tanpa seizin, maka nggak halal. Tidak halal itu tanamannya ataupun buahnya. Ya. Kendaraan mungkin bisa nggak ya kendaraan? Gua parkir. Oh iya bisa tuh. Datang jauh-jauh dari mana gitu ya? Mudik. Nah, parkir sembarangan. Nah, yang punya lahan langsung geram. Misalnya. Kalau pas memang kondisinya tertentu tidak memungkinkan kita minta izin karena nggak ada orang kok ya sepi yo. Nah, ini belum. Ketika sudah tahu orangnya sudah ada datang gitu ya, ditegur maka ya secara etika kita sudah tahu lah, harus sudah dipindahkan. Nah seperti itu gambaran dalam hal gosok. Kemudian hadis berikutnya, wa an Urwata ibni Zubair, dari Urwah bin Zubair, berkata, qala rajulun minas sahabat, ada seseorang dari sahabat berkata, min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat tadi, inna rajulaini ikhtasama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ardin. Ada dua orang yang berselisih tentang tanah. Ikhtasama ila Rasul, menghadap kepada Nabi, ya, karena bertengkar, berselisih perihal tanah. Gharasa ahaduhuma fiha nahlan. Jadi mengadu kepada Nabi, salah satu di antara mereka telah menanam pohon kurma. Ya. Gharasa ahaduhuma fiha nahlan. Jadi salah satu di antara mereka itu menanam pohon kurma di tempat orang lain. Jadi dua orang ini langsung ribut. Loh, kenapa kamu menanam di sini? Kenapa kamu ini enggak? Wal ardu lil akhar. Sedangkan tanahnya milik orang lain. Faqad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ardi li sahibi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan hak tanah ini milik si pemilik, ya. Wa amara sahiban nakhl, dan memerintahkan kepada si orang yang menanam pohon kurma tadi, ayyukhrija nakhlahu, untuk mencabut pohon kurmanya. Dicabut. Wa qala laisa li'irqin zalimin haqqun. Tidak ada hak, ya, tidak ada hak bagi si pemilik pohon kurma itu kecuali mencabutnya. Jadi harus, ya, secara klarifikasinya harus dicabut. Jangan sampai ya sudah, karena ini sudah tumbuh, udah milik ini, tapi harus dicabut. Hadis diriwayatkan Abu Daud dengan sanad yang hasan. Baik. Jadi ternyata dalam perihal urusan tanah, ya, hak orang lain ini perlu kita hati-hati. Tidak serta-merta kita itu bisa dengan leluasa. Walaupun itu mungkin orang dekat kita, walaupun itu mungkin kakak adik kita. Nah ini, ya, mohon maaf karena yaitu kasus tanah itu panas. Berapa minggu yang lalu, minggu apa 2 minggu saya kajian itu tentang harta waris. Ya Allah, pertanyaannya banyak yang bertanya, ibu-ibu lagi, karena memang sangat-sangat sensitif.
Kakak adik yang tadinya akur, yang tadinya saling sayang menyayangi, ya, hanya gara-gara warisan, hanya gara-gara urusan tanah, terpecah belah. Seorang anak yang sudah diberikan pendidikan oleh orang tuanya, dibesarkan hingga dewasa, bahkan bisa sampai ke puncak pendidikan yang tertinggi, seorang doktor sekalipun, hanya gara-gara tanah dia bisa menuntut ayahnya karena nggak adil dan sebagainya. Itu sudah terjadi, ya, di negeri Konoha. Serius, sampai ada beritanya bahwa si anaknya ini justru malah ahli hukum. Dia yang menjadi ini sidangnya, hakimnya. Anaknya yang lain sebagai entah pengusaha atau apa gitu ya. Ayahnya menjadi, orang tuanya menjadi, ya Allah, hanya dengan kata-kata dicoret dari kakak, ya, hanya dicoretannya. Tapi resikonya, ya Allah, jangankan masuk surga, mencium bau surga saja tidak akan. Makanya sekejam apapun orang tua, seburuk apapun orang tua, tetap kita harus mentaati mereka selama tidak memerintahkan kemusyrikan. Ya, di surat Luqman itu ada kan ya, wa in jahada ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika mereka kedua orang tua memerintahkan engkau, bahasanya dengan kata jahada. Wa in jahadaka, jika mereka berjihad, berjuang, berusaha, memaksa, kalimatnya dengan kata-kata jahada, jihad. Jika kedua orang tua berusaha memaksamu untuk antusyrika bi, menggunakan kata dhamir ana bi, menyebutkan aku, fala tuti'huma, jangan engkau taati mereka. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Namun apa? Pergauli, ya, bakti kepada orang tua tetap, ya, selama di dunia. Karena kadang kita di dunia cuma sementara. Jadi anak itu ya sudah sama orang tua, mau segimanapun mereka udah taat. Karena dunia sementara. Itu perjuangan seorang anak seperti itu. Karena kasus kita zaman saat ini saja lihat, anak dengan orang tua itu kecenderungan kita itu, masya Allah. Mohon maaf ini ya, kadang-kadang kita punya masalah itu ternyata justru malah lebih banyak di luar rumah atau di dalam rumah. Halo, ibu-ibu merasa gimana? Banyak masalahnya di mana? Di luar rumah, dengan tetangga, dengan orang-orang, atau di dalam rumah? Di dalam. Ya Allah, mau pakai di dalam rumah. Ya, entah alasannya karena bosan ketemu itu lagi. Sudah tahu watak masing-masing kah? Sudah tahu karakter masing-masing kah? Dan inilah salah satu celahnya setan yang menggandrungi ini. Jadi ternyata ya sebagai bahan introspeksi kita, masya Allah, kalau rumah kita bernuansa sesuatu hal yang membuat kita saling jauh gitu ya, ini ada sesuatu nih yang harus kita segera perbaiki. Kita dengan anak jauh gitu ya, kurang ada kedekatan, maka coba dicari apa ini akar permasalahan. Karena perihal tersebut bukan hanya urusan kita saat bersama, tapi ketika kita sudah tidak ada, besok meninggalkan dunia ini, anak kita bertengkar hanya urusan tanah, urusan warisan, urusan rumah, ya. Rumah pun demikian. Ketika dibagi misalkan, ini dibagi dua, ini nanti disekat, nah yang ini ditembok saja permanen, sebelah sini utara punya kakak, sebelah selatan punya adiknya yang ketiga misalkan. Itu sudah demikian pun sama. Karena urusan tanah, kalau orang tuanya masih ada, clear. Tapi kalau sudah tidak ada, ya coba lihat. Ya Allah, aku bayang. Nah ini gambaran ketika kita memang berkaitan dengan gosok, mencuri, bukan langsung kita secara tiba-tiba langsung ngambil saja hak orang lain, tapi dengan siasat ataupun masalah-masalah yang itu mungkin bagi kita tidak pernah kita bahas atau kita pahami secara seksama, bahwa hanya menggeser patok tanah, hanya menggeser batas sutro ataupun hijab ataupun tembok, itu sama dengan kita itu berbuat gosok, zalim, ya. Zalim terhadap orang lain, kalau memang itu orang lain, zalim kepada saudara kita, kalau dia
kakak atau adik kita. Nah, ini berkaitan gosok. Dan yang terakhir, hadis terakhir Wa'an Abi Bakr dari Abu Bakr radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi bersabda fi khutbatihi yauman nahri bimina. Nabi bersabda dalam khutbahnya ketika hari raya Idul Kurban. Waktu itu pas di Mina. Inna dima'akum wa amwalakum alaikum haramun. Sesungguhnya darah ataupun nyawa, wa amwalakum harta kalian, alaikum haramun adalah haram di antara kalian. Jadi harta kita, darah kita, maksudnya apa? Jangan kita saling membunuh, melukai, menzolimi, ya, mengambil hak harta orang lain di antara kita umat muslim. Kahurmati yaumikum hadza, seperti haramnya hari kalian saat ini. Orang kalau sudah menunaikan ibadah haji, banyak-banyak pantangan, banyak-banyak larangan yang harus dijaga untuk tidak membatalkan ibadah. Fi baladikum hadza, di negeri kalian ini, Makkah Mukarramah. Fi syahrikum hadza, di bulan kalian ini, di bulan yang penting, yaitu bulan Dzulhijjah. Ya, dikeluarkan riwayat muttafaqun alaih. Maksudnya apa? Kita sebagai muslim, bertetangga, berkeluarga, haram bagi kita untuk mengambil hak satu sama lain. Ya, saling membunuh sudah diharamkan. Saling mengambil, ya, bukan haknya, itu pun diharamkan. Kemudian juga seperti haramnya dialihkan tanah ini, negeri ini, bulan ini. Ini kalimat penegasan kepada kita semuanya, bahwa kita ini semuanya bersaudara, satu tubuh. Kalau ada saudara kita yang muslim sakit, rasa buat kita rasa sakit. Kalau ada yang terluka, terasa. Kalau ada yang meninggal dunia, kita pun merasa turut berbela sungkawa. Itu daripada makna ketika kita memahami al-muslim dan muslim kalau dunia. Muslim yang satu dengan yang itu seperti satu tubuh, satu bangunan. Kalau misalkan yang satunya sakit atau merasa, maka dari itu kita saling menjaga hak-hak di antara kita semua. Mobil khusus tadi persoalan tentang tanah, harta waris, ya. Ini jangan sampai memecah belah di antara hubungan kekeluargaan kita yang entah nggak lama di dunia ini, entah berapa lama kita hidup di dunia ini, hanya gara-gara urusan demikian, justru malah kita akan mendapatkan ancaman, azab atau bahkan siksaan di hari akhirat kelak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Coba kita kembangkan dengan sesi tanya jawab. Bos, silakan. Ini kemungkinan pertemuan yang terakhir sebelum Ramadan. Dulu mengawali kaitan dengan gosok, curi ataupun mengambil haknya. Bos, silakan coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan tentang anak tadi. Kita di desa ini baru mengadakan pembuatan jalan untuk petani. Sementara setiap kotaknya itu kena kurang lebih 9 meter. Kalau yang sudah dihubungi dia ikhlas, kalau yang jauh ini kan belum bisa dihubungi. Nah, ini masalah ini kira-kira yang bertanggung jawab itu kepala desa atau kelompok tani atau yang pekerjanya? Karena ini menyangkut yang tadi masalah itu. Kira-kira gimana Pak Ustaz? Ya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saya jawab dan jangan lupa. Tergantung nanti kondisi permasalahannya. Satu, jika memang itu jalan buat fasilitas umum, gitu ya, ataupun buat pribadi, itu akan berubah nanti secara hukum. Yang pertama, kalau misalnya memang buat fasilitas umum, ada berapa petak tanah yang belum kita bisa tembungi yang punya, gitu ya. Ada dua solusi di sini. Satu, kita perjuangkan dulu, cari tahu orang yang
punya tanah, si pembeli tanah, entah via telepon, entah via apa, untuk minimal dia tahu bahwa akan dijadikan jalan dan sebagainya. Semua itu lebih masalah. Yang kedua, otoritas setempat dalam hal ini adalah pemerintah, entah ketua kepala desa, itu bisa sebagai penanggung jawab bahwa sementara kalau misalkan dengan catatan ya, yang punya pembeli tanah ini belum tahu, susah diakses, kayak gitu. Tapi kalau misalkan masih bisa diakses dan dia tidak ikhlas, dia tidak terima, maka boleh. Itulah kenapa ya ada di beberapa negara pembangunan tol, tapi ada rumah yang tidak kena. Karena apa? Memang dia punya hukum, dia punya kekuatan hukum. Pemerintah pun nggak bisa apa-apa. Ya kalau misalkan saya nggak mau dijual, nggak bisa. Lihat. Ya, jadi sejauh itu. Karena apa? Kita ngambil sedikit pun suatu kezaliman. Kayak gitu. Jadi yang pertama harus diupayakan dulu. Kalau benar-benar tidak ada, baru kepala desa bisa ngambil istilahnya kebijakan. Karena nanti ketika ada apa-apa bisa digugat. Oh iya, nanti tinggal ya. Tapi kalau ada, clear enak. Ya, itu syaratnya. Jadi tergantung kasusnya gimana dulu. Di dua hal tadi. Monggo silakan itu nanti diantisipasi, jangan sampai hanya gara-gara ingin dan semuanya menang, ya merasa yang nggak mengizinin ini hanya beberapa orang saja langsung dimusuhi, jangan. Itu dilarang dalam Islam. Ya, dia punya hak, gitu. Dia punya hak, dia nggak salah. Apapun alasannya kalau dia tidak mau memberikan, kita nggak bisa. Itu dalam Islam seperti itu. Makanya kasus-kasus seperti ini, Nabi SAW selalu berikan jalan tengah. Contoh kepada mereka yang dermawan untuk bisa membayarnya. Kan banyak ya kasus seperti dibelinya pohon kurma yang bengkok oleh Utsman bin Affan. Banyak. Atau sumur Yahudi yang ketika itu tidak mau diberikan oleh si pemilik ini karena dia punya hak, tapi akhirnya diberilah oleh siapa. Ya kayak gitu. Jadi kita nggak bisa, wah ini egois dia, dimusuhin aja, didiemin aja, justru malah kita dapat dosanya di situ. Kayak gitu. Ya, Islam itu agama yang damai. Nggak harus kita karena beda pilihan, beda pandangan, karena kita lebih banyak orangnya, langsung saja kita udah jangan ditemenin, jangan ini, salah. Begitu, Bapak? Masih ada? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat bukan ini memperluas makam milik tanah negara, entah itu ada yang jelas atau tidak, kita tidak tahu. Bagaimana kalau tidak ada izinnya, apakah bisa untuk makam itu punya? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, makanya tadi saya ngomong masih menjelaskan ini pada banyak yang pada horor ternyata. Nah, jadi ada tanah makam ini kas negara. Ya. Terus mau diperluas. Sudah diperluas. Ya. Itu ini enggak, maksudnya membuat akses jalan ataupun rumah orang semakin ini atau gimana? Apakah orang yang punya hak, apakah mungkin atau tidak? Dan secara status itu kan negara. Dalam hal ini diamanahkan oleh lingkup kelurahan, ya kan? Berarti izinnya ke kelurahan cukup. Izin ke kelurahan dengan alasan misalkan ini untuk kemaslahatan warga setempat, dengan alasan apa? Insya Allah selama itu ada maslahat, saya yakin masih diizinkan. Kalau lagi kamu tidak mengizinkan, ya jangan. Kalau tidak diizinkan, jangan. berarti yang dimakam tidak. Kemudian bagaimana yang dimakam? Maksudnya yang sudah dimakamkan di situ.
Beda kasus. Ini kan tadi dikira perluasan saja, ya. Perluasan ataupun penggunaan buat jadikan makam gitu loh. Nah itu beda. Karena kalau misalkan digunakan untuk makam tidak punya izin, maka ini pun kasusnya berbeda sendiri. Gitu ya, beda sendiri. Maka ya gimana solusinya banyak. Itulah kenapa di Arab itu, di tanah Arab itu makam itu nggak banyak. Ya, makam itu hanya itu saja. Maklah di Mekah, Baki di Madinah. Setiap berapa tahun itu ya, turun waktu berapa bulan digali. Tulang belulang dipindahin itu biasa. Kita menganggap makam itu ya itu tempat persinggahan terakhir. Padahal juga enggak. Karena orientasi kita itu masih duniawinya sangat kuat. Masalahnya itu. Padahal itu kan hanya fasilitas aja. Ya sudah habis waktunya dikuburkan. Nah sekarang penggunaan tanah yang bukan hak kita, apalagi urusan untuk jenazah. Nah ini kasus beda lagi ya. Maka kalau tidak punya izin, tidak ada hak buat kita. Ya bahasa lebih ininya, ya bisa terkait dengan jenazahnya juga. Coba mungkin ada Saya tambahan. kira hanya perluasan saja. Gimana? Mungkin tambahan penjelasan. Ini benar sebenarnya Pak Ijan itu karena waktu perluasan itu menyangkut tanah pemerintah. Udah melalui jalan dari kampung lewat ke kepala desa. Jawabnya gini, kalau itu dan Pak Lurah misalnya gitu. Kalau memperluas makam, nek golek kalau cari izin itu memang susah. Udah dipakai aja. Nah itu, masalah tuh masyarakat itu mungkin ada 2 kampung dari Jongkangan Tegarejo. Nah itu udah di apa itu di Panglimani Tegarejo diperluas dan dipagar, otomatis semuanya udah terpakai. Ternyata itu pemakaman pertama itu ada musibah COVID. Nah itu semuanya udah mengetahui, dari kelurahan pun udah tahu kalau dimakamkan di situ. Jadi itu tidak mengganggu dengan tanah masyarakat, jadi langsung ke tanah pemerintah. Tapi yaitu kalau di tanah ada izinnya memang enggak, cuma ada izin ke Pak Lurah. Pak Lurah pun tahu, mungkin kalau cari izin untuk pemakaman tanah makam memang susah misalnya gitu. Dan mungkin itu. Oh iya, ini kan beda lagi kasusnya. Ya, iya, berarti kan secara lisan itu Pak Lurah sudah mengizinkan, gitu ya. Adapun terkait dengan hukum kedepannya, ya Pak Lurah tersebut yang akan bisa tanggung jawab. Karena memang betul untuk akses perizinan pengiriman makam fasilitas negara itu kan nanti diterusin. Iya. Ya gitu. Oh iya. Sudah ada COVID kan banyak orang Berarti kan bencana alam kemarin ya. Namun sejatinya Bapak Ibu sekalian, agar kita punya kemaslahatan dunia bahkan sampai ke akhirat, betapa pentingnya kita itu punya, ya itu tadi nggak punya persiapan. Contoh gini, kumpullah satu desa atau gimana, cari tempat pemakaman yang dikhususkan buat keluarga setempat. Sekarang sudah banyak. UIN Sunan Kalijaga itu punya perumahan khusus dosen-dosen dan keluarga besar UIN yang mau beli dengan harga diskon lebih murah ya. Dan punya pemakaman pun sudah disediakan. Beli tanah itu khusus buat keluarga besar UIN Sunan Kalijaga. TNI Auri ada di mana ya? Sana ya? Berbah. Berbah apa ya? Ada berbah. Di Berbah kami daerah sini ada loh, di Rojo apa ya? Di mana ya? Itu ada. Itu intinya sudah dipersiapkan. Nah, keluarga, boleh keluarga pun punya tanah keluarga di situ, itu lebih maslahat. Ya, lebih maslahat dibandingkan kita apa ya, luntang-lantung nyari kemana. Makanya lihatlah ada tanah pemakaman, tanah apa namanya, makam pahlawan Kalibata yang mau di situ bayarnya berapa? 10 juta itu, iya. Hanya untuk nguburin jenazah.
Coba kita sudah booking di mana ini? Harus ada. Maka ini kita perhatikan. Seperti contoh kemarin, ya sebutlah, saya nggak akan sebut nggak enak. Kena tol, ya. Kena tol itu akses tol, makam di situ ada makam. Itu jamaah pada nanya, Ustaz gimana ini makam yang sebelah barat Pak Timur lupa, itu akan kena akses tol dan itu otomatis harus dipindahkan. Itu gimana secara hukum Islam? Ya nggak masalah, harus dipindahkan. Terus yang harus tanggung jawab lebih enak langsung ahli warisnya ataupun ahli keluarganya yang ditinggalkan, ya, daripada orang lain yang memindahkan. Segera dipindahkan di mana yang lebih maslahat. Kalaupun kita mau dengan yang simple ya seperti di Arab, ya dipindahkan sebagaimana ini aja. Tulang-tulang itu dikumpulkan di satu liang lahat. Ada jenazah yang utuh badannya, nah maka dispesialkan. Ya, yang utuh ini dispesialkan. Seperti Hamzah bin Abdul Muthalib. Itu jarang disentuh karena sudah ketahuan. Ketika kelihatan bajunya ini, masih ini. Tahu di situ makamnya Hamzah bin Abdul Muthalib dibagi. Kemudian Mbah Maimun Zubair, ya, dikali-kali informasi ini tempat jasadnya. Baik, itu sebelum dilanjutkan kita ada di sana naik nafas. Mari kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ya, tapi mohon maaf ini yang lain gitu. Menyongsong hari bulan Ramadan ini tentu banyak masalah. Itu yang pertama mungkin dua pertanyaan aja. Yang pertama itu etika tentang imam terhadap makmum. Mungkin itu memang pernah diajarkan, mungkin biar pada ingatlah nggak lupa, itu jangan sampai imam itu membuatkan jamaah atau makmum itu menjadi sudon. Nah, karena kalau ada yang mungkin kepanjangan atau mungkin penggalan ayat pada makmumnya nggak hafal, terus imamnya nggak ingat, kan nggak bisa membetulkan, mungkin itu bagaimana etika tuntunan yang benar dalam tuntunan agama Islam itu. Yang kedua itu etika tentang anak-anak kecil. Kalau bulan puasa, bulan Ramadan itu tentu banyak anak-anak yang ikut berjamaah di masjid. Terus kalau anak-anak itu ada yang bisa mengganggu makmum lain, bisa yang tidak terkendali, mungkin itu bagaimana etikanya untuk mengatasi anak-anak itu. Padahal banyak anak-anak yang datang ke masjid tapi nggak ada orang tuanya. Jadi mungkin telah diajarkan bahwa orang tua itu yang berhak mengajari anaknya. Mungkin itu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama berkaitan dengan etika seorang imam ketika sholat tarawih besok, ketika menghadapi bulan Ramadan, mana secara tuntunan. Sejatinya kalau memang mau diadakan tarawih boleh, ditiadakan pun nggak apa-apa. Terus biasanya ada. Karena tarawih yang lebih bagus adalah sendiri-sendiri. Yang kedua di tengah malam.
Kalau mau melihat tuntunan Nabi Muhammad SAW. Tapi ini mensiasati yang sudah menjadi tradisi kita gimana? Tergantung. Satu, boleh imam itu membaca, ini dipilih loh ya, dipilih ya, sudah disepakati, membaca yang pendek-pendek saja. Misalkan rakaat pertamanya dari Atin, rakaat keduanya Al-Ikhlas. Nah, terus rakaat berikutnya lagi setelah Atin itu apa? Yang agak panjang, yaitu Iqra Bismillahirrahmanirrahim. Ya, setelah itu nanti rakaat keduanya Al-Ikhlas. Kemudian nanti rakaat berapa sekarang? 5, rakaat kelima Ganjil. Itu surat apa setelah Al-Qadar? Al-Bayyinah. Ya, setelah Al-Bayyinah Al-Ikhlas. Boleh. Nabi SAW dalam tafsir di tafsir Ibnu Katsir, Nabi SAW pernah bersabda bahwa ketika ada seorang imam sahabat selalu bacanya tuh Al-Ikhlas lagi. Diprotes sama para sahabat yang lain, kamu tuh nggak hafal. Nah, Al-Ikhlas menek, Qul menek. Ternyata diaturkan kepada Nabi, dan Nabi bertanya, kenapa engkau membaca surat Al-Ikhlas terus? Apa jawabannya? Karena aku mencintai surat Al-Ikhlas. Kandungan surat Al-Ikhlas aku senang gitu ya. Langsung keluar, karena kecintaanmu terhadap surat Al-Ikhlas, maka engkau menjadi ahli surga. Nah. Coba saya tanya, semuanya suka surat Al-Ikhlas nggak? Mantap. Suka kan? Iya, tapi tolong dikoreksi kesukaan kita terhadap Al-Ikhlas itu apa dulu? Kalau sahabat, karena kandungan maknanya. Kalau kita paling pendeknya. Ini beda, ya. Makanya kalau kecintaan kita terhadap surat Al-Ikhlas ini karena masih pendeknya, yuk kita mulai. Yang kedua, boleh imam itu menggunakan bacaan Al-Quran yang tidak dihafal oleh makmum kebanyakan. Solusinya gimana? Imamnya ngasih tahu di belakang imam, nanti yang di belakang persis ada 2 orang lah ya. Dia megang mushaf. Mushaf nggak bisa, HP boleh kan? Pegang HP, lagi sholat, Allahu Akbar, pegang HP tapi Al-Quran. Bukan iman. Ini serius boleh. Ya, saya membolehkan boleh karena sudah ada kok. Ini jangan digital. Ya, HP itu ketika kita buka akses WA, ya maka fungsinya WhatsApp. Ketika kita buka berita, berarti berita dia kayak koran. Ketika kita buka Al-Quran, maka dia berubah menjadi Al-Quran. Maka siasati ketika kita membuka Al-Quran di HP itu, kita dalam kondisi suci, kita dalam kondisi ketika tutup aurat, kayak gitu. Seperti Imam Malik, ketika kedatangan seseorang bertamu ke rumahnya pakai baju biasa saja, Imam Malik ketika keluar itu biasa saja pakai kaos obrol gitu ya. Dari mana? Saya dari mampir gini-gini. Ada keperluan apa? Saya ingin belajar. Belajar apa? Belajar Al-Quran dan hadis para jenengan. Tuh serius? Iya, sebentar. Berangkat ke kamarnya, ganti pakai jubah, pakai sorban, pakai imamah, pakai parfum. Keluar lagi pakai tamunya tuh. Hanya untuk mengajarkan Al-Quran dan hadis harus menjadikan dirinya sempurna dengan menghormati. Makanya jangan dikira para ulama, para imam, ataupun para ustadz, mereka berpenampilan sesempurna itu bukan karena pengen gaya. Mereka sudah tahu bahwa menyampaikan ilmu agama itu ada keutamaan dan harus menghormati. Itu. Nah, maka ketika di posisi imam di belakang dibolehkan. Imamnya kalau bijak masih tahu, nanti saya akan baca surat Ali Imran mulai dari ayat kesekian dalam semua. Itu salah satu satunya. Jadi akan terhindar makmum dari suudzon. Kan gitu ya. Iya, karena kedengkian itu memang identik kepada orang yang lingkupnya itu sama. Entah tetangga dekat, entah karena profesinya sama, entah karena saingan, itu kedengkian itu muncul dari situnya. Sulit kalau kita mau dengki sama yang jauh. Bapak mampir sholat kemana, masjid mana, lama bacanya, pasti gak akan ada kedengkian. Yang ada ya udah berhenti saja, gak akan ada itu. Itu munculnya kedengkian itu karena kita tahu keseharian dia, tahu perbuatan dia, akhirnya muncul.
Itu kita siasati. Orang yang sudah tidak ada kemudian itu, maka dia sudah merasakan bahwa nikmatnya iman. Gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua berkaitan dengan anak kecil. Satu, yang penting jangan diusir. Dia punya hak untuk masuk di shop berapapun dia punya hak. Justru malah ketika kita bisa jadi kita melanggar hak walaupun dia anak kecil. Karena mumayyiz oleh para ulama disepakati kebanyakan kalau dia sudah punya pola pikir. Bahkan ada yang mengatakan tamyiznya anak itu di usia 2 tahun sudah tamyiz. Karena sudah bisa melihat, sudah bisa. Ya, bukan balik ya. Di mumayyiz ini kita perhatikan dia sudah punya haknya, dia di situ ya udah. Sekarang ada kasus karena orang tuanya nggak datang, nggak apa-apa. Kita bersyukur anaknya dari keturunan sudah datang, saya sudah bersyukur. Coba pola pikir Rasulullah kita ambil bagaimana kita serap ketika Nabi dihujat, dilempar oleh para anak-anak kecil dengan batu, dengan kotoran unta sampai darah bersimbah. Ketika itu malaikat penjaga gunung keluar dan menawarkan amarahnya, andai engkau memerintahkan aku untuk menumpahkan gunung ini ke penduduk Taif ini, akan aku laksanakan. Tapi Nabi bilang jangan. Mungkin hari ini mereka tidak sholat, mungkin mereka tidak beriman, tapi aku berharap anak itu keturunan mereka menjadi beriman kepada Allah. Nah sekarang ketika melihat anak kecil yang orang tuanya nggak datang, kita nggak usah sinis. Bersyukur sudah dia mau ke sini. Siapa tahu dengan wasilah anaknya bisa tarawih walaupun bercanda, itu membuka pintu hidayah buat orang tuanya. Kita nggak tahu. Mungkin orang tuanya masih tertutup sehingga dia berharap anaknya menjadi jalan buat penolong di akhiratnya. Kita nggak tahu. Di Turki imam masjid itu ya sibuk habis sholat itu ngajak anak-anak kecil main kereta-keretaan, main itu bercanda di dalam masjid. Di Turki bayangkan, cari beritanya. Kenapa? Karena mereka ketakutan. Anak kecil di sana itu sudah jauh dari yang namanya masjid. Masjid itu sunyi dari tangisan anak kecil, dari canda tawa anak kecil. Tapi kita di sini merasa geram dengan anak kecil. Ada yang apa ini gitu yang salah, ya? Jadi itu tergantung karena setiap tempat akan punya kasus dan berbeda. Ada misalkan di perumahan ini banyak anak-anak, tapi hanya dengan dikasih tahu sama takmirnya dengan cara apa gitu, semuanya nurut. Ada. Oh ada yang di sini karena di sini apa gitu ya, ada pakai dengan penjelasannya dengan cara yang ini. Kita kan belum menemukan saja. Nah saya secara ini tidak bisa menyampaikan oh itu nanti langsung aja gini nih, diatur semuanya di atas, enggak. Ya, di atas mereka nanti berisik ya. Kita sholat pasti. Ya. Bisa jadi dengan cara didampingi ya, diselang. Misalkan orang tua itu 2 orang tua, ada anak kecil. Enggak harus orang tuanya. 2 orang lagi, anak kecil. Kayak gitu aja. Itu banyak caranya. Nah, yang paling belakang takbir masjid bagian keamanan. Bagian keamanan itu biasanya di belakang. Ada kayak gitu. Jadi ketika itu kalau ada yang masih ini lihat kayak gitu. Ini kan mereka kan gak keluar mau belakang kok ada pengamanan. Ya itu jadi banyak cara ya. Jadi tidak bisa disamakan. Yang penting tadi jangan sampai diusir ya. Justru malah tangisan bayi di masjid itu salah satu yang membuat malaikat itu tersenyum. Wah, ya, makanya siapa yang berkata kata-kata siapa yang kalimatnya begini. Jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak kecil, maka hati-hatilah engkau. Maka berhati-hatilah engkau dengan kehancuran umat Islam. Jika di suatu masjid sudah tidak ada sunyi dari anak-anak kecil, suara ya bercanda dan teriakan anak kecil, maka berhati-hatilah akan kehancuran umat Islam. Kenapa? Itu sudah mungkin diusir. Jangan main di sini. Ini bukan tempat main. Akhirnya mereka main satu langsung. Oh, masjid itu bukan, nggak enak, nggak cocok dengan saya. Akhirnya biasanya mereka nongkrong di pinggir jalan. Mereka kumpul di kafe-kafe. Ya, mereka nyari tempat yang dibuka 24 jam. Saya bisa lebih enak di kafe, saya tidur 24 jam dilayani. Tapi saya mau ke masjid, saya mau tidur, saya diusir. Oh, kalian milik umat, rumah Allah, hanya numpang tidur saja. Ini pertanyaan buat kita. Ya, padahal di riwayat Bukhari Muslim Nabi SAW tegaskan bahwa salah satu golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah di yaumil qiyamah, di yaumil mahsyar tepatnya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid.
Seseorang yang hatinya terkoneksi dengan yang namanya masjid. Entah dia mau numpang buang air kah, entah dia mau hanya istirahat kah, atau dia mau wifi-an kah, tapi ada koneksi dengan masjid. Itu dia sudah merupakan, masya Allah, dia akan dapat naungan Allah nanti. Kita nggak tahu koneksi kita dengan masjid gara-gara apa. Entah gara-gara uangnya banyak di masjid, entah gara-gara makanannya, Jumat berkahnya banyak, nggak hanya Jumat berkah, mungkin Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu berkahnya, kan nggak tahu. Coba dicanangkan untuk itu, jangan hanya Jumat berkah, ya, atau subuh berjamaah, paginya nyoto, besoknya nyate, besoknya lagi sok, besoknya lagi ini mumpung pagi-pagi gak enak karena yang siang hari kan sudah ada tuh makan siang gratis. Tahun 2029. Begitu ya. Ada lagi kira-kira? Cukup? Kalau masih ada satu belum ada perintah untuk jadi mana jalur kan rukun imannya kan hanya dua itu. yang mana sholat? Ya, tadi kan baru sholat tadi kan bacaannya kalau nggak beda karena tentang diajar. Tapi ada, ya. Tapi di sana kan belum ada satu untuk beriman sama Allah dan hanya ada sampai itu. Tapi di Nabi akhirnya kan ada itu kita di rukun imannya yang itu. Oh, ada syariat? Syariat bila sudah jauh di akhir jadi yang iman pada sudah cukup untuk sampai surga. Sampai di Allah. Ya. Sejak Nabi Adam, Kita ya. Sejak Nabi Adam tentang hari akhirat itu sudah ada. Hanya Nabi Adam itu masih proses, waktu itu masih fase transisi dia dikeluarkan dari surga. Ada di kitab apa itu? Jadi Nabi Adam itu bisa-bisa Nabi ketika diciptakan itu memang dia prosesnya adalah mencari ampunan Allah. Makanya doa yang terkenal Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Nah setelah itu selesai Nabi Adam beranak pinak punya keluarga kayak gitu ya. Nah dari situlah dikasih tahu bahwa nanti engkau akan bisa kembali lagi dengan cara ini. Makanya ketaatan Nabi Adam sepenuhnya waktu itu diajarkan kepada anak-anaknya. Walaupun anaknya menjadi salah satu tamsil berbuat kezaliman. Nah, itulah gambaran anak-anak cucu Adam nanti akan berbuat seperti itu. Jadi sudah ada bahwa Nabi Adam ketika itu mana fokusnya minta ampunan Allah. Diampuni saja sudah luar biasa gitu. Nah ini ada fase tertentu ketika digambarkan nanti kita akan kembali lagi nanti. Sudah dari sana hanya diperintahkan untuk taat kepada yang esa, mana esa. Belum ada syariat secara sholat, belum ada. Di mana yang apa? Karena itu billahi wa ta'ala itu. Iya. Sudah ada di zaman Nabi Adam alaihissalam. Hanya perbuatan menyeleweng terkait penyembahan terhadap selain Allah, dalam hal ini batu, patung, ya, itu di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Nabi Idris itu masalah matematika, kebanyakan tentang ilmu pengetahuan di matematika. Nabi Adam ilmu pengetahuannya umum, nama-nama makhluk. Tadi kan wa'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaika. Nabi Adam itu langsung Allah sendiri yang mengajarkan Adam itu, gunung itu, awan itu, semuanya nama-nama. Tapi di zaman Nabi Idris itu lebih banyak lagi hitung-hitungan. Ya, angka, tentang angka. Yang Nabi Idris. Nabi Nuh alaihissalam ketika itu hidup lama di sana. Baru mulai ada tatanan syariat-syariat. Zaman Nabi Nuh, sholat kepada Allah, mulai ada. Namanya penyelewengan, penyembahan itu di zaman Nabi Nuh alaihissalam terhadap 4 orang yang soleh. Ada orang soleh selain Nabi Nuh itu banyak pengikutnya meninggal dunia, dijadikan sesembahan.
Dengan cara apa? Iblis itu langsung menginstruksikan bala tentaranya setan untuk berubah jadi manusia. Kerjasama, ayo kamu jadi manusia ini kamu puasa, kamu ini. Akhirnya mereka ini dan nanya musafir, mereka jadi musafir. Nanya, Fulan, saya mau ke rumahnya Ustadz Anu di mana ya? Siapa Ustadz ini? Dia kan sudah tidak ada, sudah meninggal. Wah, ada siapa? Nggak tahu. Wah, nggak tahu. Bahkan saya menyebut Allah. Ya Allah, udah meninggal ya. Ada dia orang soleh. Oh, kamu juga merasa kehilangan. Seperti itu ngomongnya. Kami juga merasa kehilangan. Ya, Anda jauh-jauh hanya untuk dari beliau. Iya. Akhirnya mulai sedikit-sedikit. Anda masih ingat wajahnya? Oh masih, dia orang batu, orang lagi dilukis, digambar. Marah. Anda membuat sesuatu hal yang dilarang, ini nggak boleh. Ini kan hanya gambar. Tadi ditaruh gambarnya di dinding, di dekat pasar-pasar ditaruh. Dan dia si setan itu ngasih contoh, langsung berdoa. Wahai orang soleh, engkau ada lagi. Itu orang pada menghujat, kamu berbuat nista, kamu berbuat zolim, kamu berbuat ini. Ini kan saya hanya mendoakan orang soleh. Kan bagus, dia punya jasa untuk kitanya ini. Oh iya ya, lagi ikutin banyak. Terus semakin akhirnya dibuat patung. Terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi ada kisah-kisah yang memang itu ya, tahapan. Ketika memang kalau untuk urusan iman pada Allah dan hari akhirat itu sudah ada di zaman Nabi Adam. Begitu nih Bapak Ibu sekalian, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam segala uraian. Mohon doanya saya nanti Ramadan ini kalau memang jadi lihat nanti. Jadwal sudah padat, tapi ada panggilan harus berangkat kemungkinan ke tanah suci, tapi lihat nanti. Kemudian ini pertemuan terakhir sebelum Ramadan. Mari kita saling memaafkan satu sama lain. Kita bersihkan, kita sucikan hati kita dari sifat dengki, iri, kebencian terhadap siapapun. Jangan sampai kita masuk bulan Ramadan masih membawa penyakit-penyakit hati yang itu justru akan mengotori segala amal perbuatan kita. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah berikan kita umur panjang dan barokah sehingga bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan, bisa memaksimalkan Ramadan tahun ini, Ramadan yang betul-betul maksimal, yang optimal, yang betul-betul mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita digolongkan menjadi hamba-hambanya yang pemenang. Nanti di bulan awal kita masuk pada kategori orang-orang yang Idul Fitri, betul-betul dibebaskan dari semua dosa-dosa kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita akhiri majelis kita pada malam hari ini dengan membaca kalimatul hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.